Dalam hidup ini, kita pasti pernah mengalami di mana ada hal-hal yang kita lakukan terjadi hanya karena obrolan iseng di kala senggang. Ide-ide liar muncul begitu saja, yang terpaku pada realitas akan menjadikan gagasan sebagai lawakan. Yang mau bermimpi akan menjadikan gagasan sebagai hal yang harus diperjuangkan dan harus direalisasikan. Kita bangun tatkala mentari sudah hampir muncul. Kita buat kopi, memasak makanan, dan mengobrol-ngobrol sambil ditemani sinar mentari pagi dan gemercik air sungai. Oke, Mas Adam bisa kenalin diri. Oke. Ya, kenalin, nama panjang saya Muhammad Agam Saifuddin, ya teman-teman biasa manggil Agam. Ada sebutannya? Nggak ada, biasanya nyebutnya Pak Nur, manggil nama ayah saya. Iya bang. Ya kan emang kayak dari zaman SD ya. Iya. Tahu nama bapak. Dan itu manggilnya Nama bapak. Bagi nama-nama bapak-bapak yang pasaran itu, Pak Agus, Budin, banyak itu. Oh ya, saya asli Malang. Di Malang, tepatnya di Desa Kucur, termasuk desa yang di bawah kaki gunung lah ya. Di bawah kaki tahu gunung. ya. Iya, masih enggak. Oh, tetangga saya. Oh, tetangga. Tetangga. Oh, semen Kucur mana? RT 10. RT 10. Iya. RT 8. Oh iya. Ternyata satu desa. Baru tahu saya. Ya. Bisa saya. Kesibukan hari-hari ngapain Mas? Sibuk. Kan kalau saya sekarang lagi kerja graphic designer. Oh, Iya, graphic designer. di perusahaan atau? Saya ikut agensi. Jadi saya nerima pesanan dari klien, tapi perantaranya dari bos saya, dari agensi saya. Oh, Jadi yang mengelola desainnya saya. itu desainnya kayak apa? Desainnya kalau Iklan atau kebanyakan iklan sih. Jatuhnya iklan kebanyakan. Soalnya kan ini buat IG kan ya, buat Instagram, feed Instagram Oh gitu. ya, jadi buat iklanin produk mereka. Benar. Kalau kayaknya sih macam-macam, ada yang dari F&B, ada juga yang dari kosmetik, ada juga yang dari taman rekreasi, tempat wisata gitu ada. Semua Macam-macam, iya. Macam-macam. Otomotif juga ada. Otomotif. Kalau jadi graphic designer itu harus memahami semua itu nggak sih? Kan ya ada dari berbagai sudut, kayak Ya. kosmetik, terus makanan, Harus otomotif bisa. juga. Soalnya kan sebagai graphic designer itu kan tujuan kita menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan melalui visual grafis dalam bentuk entah itu poster, entah itu banner, entah itu seperti postingan IG, feed, Instagram, story gitu. Itu kita menyampaikan secara visual. Jadi kalau ingin promosi ya kita harus bisa menyampaikan, oh promosinya begini nih, menarik apa enggak gitu. Dan gambarnya pun juga harus menyesuaikan pasar mereka. Kalau pasarnya orang dewasa, kita kasih gambar-gambar hewan-hewan kan enggak Iya. nggak cocok, nggak pantas Beda gitu kan. ya? Benar. Jadi sebagai graphic designer kita harus bisa memahami klien kita seperti apa, pasar mereka bagaimana, seperti itu. Oh ya, yang tadi sebenarnya kan mau ke gunung kan ya, sebenarnya mau ke Iya, gunung. ini Terus sekarang kita ada di mana? di Bedengan. Bedengan. Itu perubahan rencana kemarin. Iya. Karena sebenarnya hari ini kan kita di sini kita berempat. Jadi kita kemarin rencananya kita berlima dan sama kakak saya satu lagi. Cuma karena dia ada kesibukan lain yang nggak bisa datang, nggak bisa ikut, jadi kita pindah haluan ke Bedengan. Kan rencana awalnya ke Gunung Sriti di Gunung Malang. Nah kita mau naik ke situ
Cuma kakak saya tadi yang satu nggak bisa, cuma karena dia yang ngerti medannya, dia yang ngerti lokasinya, gini-gininya. Karena dia nggak ikut, akhirnya ya kalau kita maksa naik ke sana ya daripada bingung terus nyari airnya gimana, tempat campingnya gimana, kita kan masih belum tahu. Akhirnya ya udahlah, kita cari aman, kita meluncur ke bedengan. Nah memang gitulah, kadang apa yang memang benar kita rencanakan ya Kak selalu berjalan mulus. Dan Nah, kita harus menentukan arah selanjutnya ketika rencana awal tidak bisa dilaksanakan. harus punya plan B ya. Plan B. Kalau Ada nggak plan A, plan B nggak bisa, plan Pak supir. There's something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be yours. Kita berjalan masuk ke dalam hutan, menuju salah satu bagian sungai untuk bermain air. Namun di tengah perjalanan, kita menjumpai situs yang berada tepat di bawah lempengan tebing batu besar. Kita melihat-lihat ke dalam situs. Setelahnya, kita melanjutkan perjalanan menuju tempat yang ingin kita tuju. Oke, kenapa kok mau join, mau ikut di perjalanan kali ini Mas Iki? Terkadang kita itu harus keluar dari zona nyaman Asik. untuk menikmati ciptaan Tuhan. Contohnya ya alam ini. Iya, ya. alam ini. Jadi memang beliau ini berarti suka mengambil langkah baru yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kenapa di kamar saja Kak? Hah? Sebelumnya di kamar saja. Saya kerja, Kak. Kerja? Iya. Kerja apa? Admin. Admin di Iya. Kontraktor. kontraktor. Iya. Berapa tahun Mas kerja di situ? Baru 2 tahun, Kak. Oh, udah cukup lama ya. Lumayan. Wes ya. Setelah sampai, kita lihat di tempat itu ada batu yang sudah terkikis oleh air dan bisa dibuat perosotan. Lalu ada semacam bendungan dari bebatuan. Nah, iku lah enak iku, Ki. Iku enak iku. Dari kita berempat,
Kikilah yang paling antusias dan semangat bermain di sungai. Setelah puas bermain dan berfoto-foto, kita berjalan kembali ke tempat camp. Kita membereskan peralatan, melipat tenda, dan bersiap-siap untuk pulang. Dari perjalanan kali ini, kita bisa belajar bahwa sebaik-baiknya kita membuat rencana, kita juga harus selalu siap dengan rencana lain jika rencana awal tidak bisa dilakukan. Kalau kata teman saya, harus punya plan B, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Serealistis apapun manusia berpikir, kita tetap tidak bisa mengetahui kehendak Tuhan di masa depan. Tetap berusaha dan terus berjalan, itulah yang harus kita lakukan. Terakhir, mari kita mensyukuri keindahan alam yang telah Tuhan berikan, dan mari bersama-sama kita menikmati alam bersama. Salam Sobat Alam.